Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian yang ke-21. Judulnya adalah Berbagai Persoalan Utama serta Tindakan Antara Hidup dan Mati. Dari uraian di atas, mungkin ada pembaca yang bertanya-tanya, semudah itukah orang-orang kafir berhasil meruntuhkan khilafah dan menghapuskan konsep-konsep Islam dari kancah perpolitikan? Sementara ada ratusan juta umat Islam, tidakkah mereka mempertahankan diri mereka atau mempertahankan entitas politik mereka? Jawabannya adalah ya. Memang semudah itulah kaum kafir menghancurkan khilafah dan menghapuskan Islam dari kancah perpolitikan. Sementara itu, kaum muslim tidak berupaya keras mempertahankannya. Mereka bahkan tidak berjuang sampai parit pertahanan terakhir, sebagaimana dilakukan oleh pasukan yang kalah perang sebelum meninggalkan medan pertempuran. Peristiwa semacam ini dapat terjadi karena masalah-masalah utama yang menyangkut urusan antara hidup atau mati tidak disadari oleh umat ketika mereka mendapat bahaya besar tersebut. Selanjutnya, masalah utama tersebut tidak melingkupi jiwa dan suasana atau lingkungan kaum muslim. Oleh karena itu, umat mendapatkan pukulan mematikan tanpa berupaya untuk menolaknya sampai pertempuran terakhir sebagaimana lazim dilakukan oleh pasukan yang terkalahkan sebelum meninggalkan medan pertempuran. Karena umat tidak merasa bahwa peristiwa yang terjadi adalah masalah utama yang menjadikan eksis dan tidaknya umat tergantung kepadanya. Akibatnya, umat tidak berusaha mencegah malapetaka yang terjadi sebagaimana suatu masalah yang sangat penting di mana nasib umat bergantung kepadanya. Dari sini, umat tidak mengambil tindakan hidup atau mati. Dengan demikian, kaum kafir mudah meruntuhkan khilafah dan menghapuskan keberadaan sistem Islam. Adanya naluri untuk mempertahankan diri atau ghorizah al-baqa menyebabkan setiap umat dan bangsa di atas bumi mempunyai masalah utama. Setiap umat atau bangsa siap menumpahkan darahnya dengan ikhlas dan penuh semangat tanpa keraguan sedikit pun untuk menghadapi masalah tersebut. Masalah ini merupakan masalah yang berkaitan dengan hidup dan matinya atau yang berhubungan dengan musnah dan eksisnya suatu bangsa. Masalah-masalah tersebut berlaku umum bagi semua manusia. Begitu pula tindakan yang diambil untuk menyelesaikan semua masalah itu juga hampir sama, bahkan sama, karena masalah tersebut nyata-nyata mengancam kehidupan mereka. Jadi, masalah utamanya adalah satu, dan tindakan-tindakan yang diambil untuk menghadapi masalah tersebut juga satu. Meskipun demikian, masalah-masalah yang berhubungan dengan naluri mempertahankan diri tidak semuanya tergolong sebagai masalah utama. Begitu pula, masalah utama bukan hanya berhubungan dengan naluri mempertahankan diri saja, karena masih ada masalah utama lain yang berkaitan dengan naluri beragama atau ghorizah at-tadayun dan naluri melestarikan keturunan atau ghorizah an-nau. Akan tetapi, manusia saling berbeda pendapat mengenai masalah utama ini karena masing-masing mempunyai sudut pandang kehidupan yang berbeda-beda. Mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah utama tersebut. Karena yang menjadikan suatu masalah sebagai masalah utama adalah sudut pandang mereka tentang kehidupan yang khas. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Dari sini menjadi jelas bahwa masing-masing bangsa dan umat berbeda-beda masalah utama yang dihadapinya sesuai dengan perbedaan sudut pandang mereka tentang kehidupan. Kaum muslim adalah satu umat yang memiliki sejumlah masalah utama.
Masalah-masalah utama umat Islam, baik yang berhubungan dengan naluri mempertahankan hidup, naluri beragama, maupun naluri melestarikan keturunan, harus sesuai dengan sudut pandang mereka tentang kehidupan. Sudut pandang yang khas bagi umat Islam telah ditentukan oleh Islam itu sendiri. Dengan demikian, Islam pula yang menentukan suatu masalah sebagai masalah utama, serta tindakan-tindakan yang harus diambil untuk menghadapinya. Islam telah menjelaskan kepada manusia apa saja masalah-masalah utama bagi mereka dan siap menjadikan perkara hidup atau mati mereka untuk mewujudkan kewajiban tersebut. Dengan demikian, kaum muslim tidak mempunyai pilihan lain dalam menentukan masalah utama mereka. Umat Islam harus menerima masalah utama yang pasti mereka hadapi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam. Demikian pula, kaum muslim juga tidak mempunyai pilihan selain menggunakan tindakan hidup atau mati dalam menghadapi masalah utama tersebut. Sebab ketika Islam menentukan masalah-masalah utama yang harus dihadapi, Islam juga menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil kaum muslim untuk menghadapinya. Sudah jelas bahwa Islam senantiasa menghadapi ancaman. Demikian pula kaum muslim harus siap melawan segala hal yang mengancam keberadaan mereka. Terbukti bahwa setiap harakah dalam kehidupan akan selalu menghadapi tantangan yang mengancam eksistensinya, terutama pada harakah-harakah pembaruan dan lebih khusus bagi harakah-harakah yang sahih. Sejak munculnya fajar kebangkitan Islam, terjadi pertarungan yang dahsyat antara Islam dan kekufuran, karena pertarungan ini akan menentukan nasib kedua belah pihak. Pertempuran berdarah sebagai kelanjutan dari pertarungan pemikiran yang terjadi sejak daulah Islam ditegakkan di Madinah sampai sekarang, merupakan upaya mempertahankan masalah utama kaum muslim. Dengan demikian, keberadaan masalah-masalah utama bagi kaum muslim sudah pasti dan jelas. Begitu pula tindakan-tindakan hidup atau mati yang mereka terapkan untuk mempertahankan masalah utama juga sudah pasti dan jelas. Itulah mengapa jihad menjadi salah satu kewajiban yang paling penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya penghulu segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itulah sebabnya jihad akan terus berlangsung sampai hari akhir, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya jihad akan terus berlangsung sejak aku diutus Allah sampai umatku yang terakhir memerangi Dajjal. Jihad tidak boleh dibatalkan oleh kezaliman orang yang zalim dan keadilan orang yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya jihad terus berlangsung bersama pemimpin baik maupun fajir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu, kaum muslim tidak boleh mengendorkan semangat jihad, walau hanya sekejap, untuk mempertahankan masalah-masalah utama, dan juga tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil tindakan hidup atau mati dalam menghadapi masalah utama itu. Ketika mereka berhadapan dengan tantangan yang mengancam masa depan mereka sebagai suatu umat dan negara pada masa perang salib, umat Islam mengambil tindakan hidup atau mati. Mereka segera mengobarkan perlawanan terhadap pasukan salibis dalam suatu peperangan yang dahsyat yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Demikian pula ketika pasukan Mongol menyerbu wilayah kaum muslim, mereka mengambil tindakan yang sama. Umat Islam menganggap serbuan pasukan-pasukan asing tersebut sebagai tindakan yang dapat mengancam keberadaan mereka. Jadi kaum muslim segera mengambil tindakan hidup atau mati untuk menghadapi masalah itu, yakni dengan mengobarkan peperangan melawan pasukan asing. Mereka mengorbankan nyawa dengan ikhlas sampai kemenangan nyata di tangan mereka.
Demikianlah kaum muslim senantiasa menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah utama dan mengambil tindakan yang wajib mereka lakukan, yaitu tindakan hidup atau mati. Karena apa yang dijelaskan oleh Islam sebagai masalah utama telah dipahami dan dipegang teguh oleh kaum muslimin. Akibatnya mustahil bagi mereka jika tidak mengambil tindakan yang diwajibkan Islam kepadanya, yaitu tindakan hidup atau mati. Pada masa lalu, umat Islam dan daulah Islam tidak pernah gagal dalam merasakan dan menyadari masalah-masalah utama yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam memahami tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan atau lalai terhadap masalah tersebut. Akan tetapi, ketika persepsi mereka terhadap Islam mengalami penurunan dan ketakwaan dalam jiwa mereka semakin lemah sampai mereka membiarkan terjadinya kekufuran yang nyata, masalah utama tersebut tidak dianggap lagi sebagai masalah utama dan tindakan hidup atau mati untuk menghadapinya tidak pernah dilakukan. Akibatnya terjadi ancaman terhadap eksistensi mereka, sedangkan kaum muslim tidak dapat mempersembahkan darah dan jiwa mereka dengan ikhlas untuk menyingkirkan ancaman ini. Dengan demikian, khilafah berhasil diruntuhkan, sistem Islam dihapuskan, dan umat Islam berada dalam ancaman kepunahan. Jadi, wajib bagi kaum muslim untuk menghadapi masalah utama dari sudut pandang Islam sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kaum muslim juga wajib memahami tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah utama sebagaimana yang diuraikan dalam kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah. Hanya dengan itu dapat diperoleh kesadaran terhadap masalah-masalah utama dan pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang wajib dilakukan untuk menghadapinya, dan kelalaian mereka dapat diantisipasi. Demikian pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah pada bagian ke-21. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.